Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zivanya dalam segmen Kerinduanku. Di segmen ini kita akan banyak belajar mengenai firman Allah. Ini menjadi sebuah santapan rohani bagi saudara sebelum saudara memulai aktivitas apapun. Sebaiknya sebelum saudara bekerja, ke kantor, ke sekolah, atau ke kampus, sebaiknya saudara mencari Tuhan dan kebenarannya, dan biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicara atas setiap kami, sebab kami siap untuk mendengar-Mu. Renungan pada hari ini judulnya adalah rahasia dari Tuhan Yesus ketika menghadapi masa sukar. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi masa sukar dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia menghadapi masa sukar. Sambil sedikit cukupkan saudara, gak apa-apa ya. Yang penting firmannya sudah bisa ikuti. Ibrani 12, ayatnya yang pertama, sampai dengan ayatnya yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban, dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus menghadapi masa sukar? Yang pertama adalah ingatlah betapa saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Ingatlah betapa kamu sangat dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 10:17 saya bacakan bagi saudara. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. The Father loves me, terjemahan lain mengatakan Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ingat, ketika saudara menghadapi masa sukar, ingat bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan cinta sama saudara. Suatu hari ada seorang petinju namanya Laila Ali. Dalam pertarungannya, ronde pertama, kedua, ketiga, keempat, dia kalah saudara. Terpukul abis, pokoknya secara angka poin pasti kalah. Dan ketika di ronde ke-6, ke-7, ke-8, dia bangkit dan berhasil memukul KO musuhnya. Para wartawan tentunya bingung dan bertanya-tanya, apa yang membuat Anda berubah sekali dalam pertandingan ke babak selanjutnya? Dan Ali berkata, saya ingat papa saya. Saya ingat papanya Muhammad Ali sangat mengasihi saya. Ingatan itu membuat saya memiliki kekuatan, dan mampu mengalahkan tantangan di depan saya. Yesus pun dia mengingat bahwa bapaknya di surga mengasihi dia. Karena itu, setiap kali sudah menghadapi masalah, ingatlah bahwa engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan sayang sama engkau. Bahkan beberapa penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang disayangi oleh orang tuanya, anak-anak yang disayangi oleh orang tuanya, cenderung lebih percaya diri, lebih hebat, dan lebih berani menghadapi tantangan. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tentang Yesus? Yang kedua adalah ingat siapa saudara di hadapan Tuhan, tentang identifikasi saudara, tentang siapa kita. Firman Allah mengatakan bahwa ketika kita belajar dari Yesus, Markus 14 ayat yang ke-62 mengatakan demikian. Markus 14 ayat yang ke-62, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Yesus tahu dia siapa. Bahkan Yesus berkata bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah roti hidup, dan seterusnya. Yesus nggak bingung tentang siapa di hadapan Tuhan. Yesus tahu siapa dia, identitasnya. Ketika sedang menghadapi masalah, ingatan bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang luar biasa,
orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa, maka ingatan tersebut akan membuat kita mampu melewati masa-masa sukar. Berikutnya yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita pelajari dari Yesus ketika dia menghadapi masa-masa terberat dalam hidupnya. Yang pertama adalah mengingat betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua adalah mengingat siapa kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah di tengah-tengah masa sukar kita nggak perlu mencari muka atau berusaha menyenangkan semua orang. Firman Allah mengatakan dalam Yohanes 5 ayat yang ke-30 mengatakan demikian. Yohanes 5 ayat yang ke-30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di tengah masa sukar, gak usah pedulikan harus menyenangkan siapa. Senangkan hati Tuhan saja. Karena ketika hati Tuhan disenangkan, maka hidup kita akan mengalami perubahan, akan mengalami terobosan, akan mengalami mukjizat yang luar biasa. Yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yesus ketika Yesus menghadapi masa sukar. Firman Allah mengatakan demikian. Lukas 9 ayat yang ke-62, tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang keempat adalah fokus kepada apa yang paling penting. Biasanya orang ketika menghadapi masa sukar, dia fokusnya sama masalah. Masalahnya makin besar, imannya makin kecil. Masalahnya makin besar, Tuhannya makin kecil. Harusnya fokusnya sama Tuhan. Fokusnya sama Tuhan, tanpa sadar kok. Ketika kita fokus sama Tuhan, keadaan kita berubah. Tanpa sadar, hidup kita diubahkan. Dan tanpa sadar, kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Ada orang yang selama ini berusaha mencoba untuk berhenti merokok, tapi lihat rokok terus jatuh. Ada orang yang berusaha menghilangkan habit amarahnya, dia fokus nggak boleh marah, ujung-ujungnya marah. Ada orang yang fokusnya sama masalah, keadaan nggak bertambah baik, justru masalah makin besar. Karena ketika kita fokus sama masalah, sama beban kehidupan, kita makin lemah dan makin lemah. Mari kita fokus sama Yesus. Pandang Yesus saja, lihat Yesus saja. Yesus yang engkau sembah akan menolong engkau, dan tanpa engkau sadari, dengan sendirinya keadaanmu berubah. Oleh karena itu, Yesus sudah mengalami. Firman Allah mengatakan Dia di surga menjadi pembela bagi saudara. Dia mau dan mampu menolong saudara. Doa saya firman ini belum menjadi berkat. Salam sehat selalu, salam damai sejahtera, salam sukacita yang punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari sama-sama pagi hari ini kita angkat lagu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Yang baik, Mari pagi hari ini katakan Dia gembala yang baik. Mari pada pagi hari ini katakan Kau menuntun setiap kami, Kau membawa kami melewati lembah kekelaman. Kami tidak takut Tuhan, sebab Kau besertaku. Haleluya.